Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa pekan ke-24. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat beribadah, kiranya juga hari Minggu ini dalam ibadah sungguh-sungguh menemukan kekuatan dari firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudara dari gereja Katolik, kiranya juga selain firman Tuhan, Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak dari kehidupan beriman kita, kiranya juga membawa dampak pengaruh bagi pertumbuhan iman. Terutama pada hari ini, saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk menggali lebih jauh seberapa dekat atau pengenalan kita dengan Yesus. Menurut kamu atau kata orang, siapakah aku ini? Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, orang-orang lain mengatakan tentang Yesus seperti apa? Murid-murid tentunya mereka melihat, mendengarkan dari pengakuan-pengakuan orang-orang yang disembuhkan misalnya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Maka mereka pun mengatakan Yesus salah seorang dari para nabi. Atau Elia. Atau Yeremia. Yeremia karena ketegasannya. Bahkan keberaniannya dalam mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan Yesus juga karena cara hidupnya, ia dianggap juga, atau bahkan orang-orang lain juga menganggapnya sebagai Yohanes Pembaptis. Seperti Herodes, yang ketika mendengar tentang Yesus, dia katakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dalam diri Yesus. Apapun pengenalan orang-orang tentang Yesus, mereka jauh atau sesekali baru bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi murid-murid setiap hari, setiap saat ada bersama dengan Yesus. Tentu lebih mengenal siapa Yesus. Karena itu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Dan Yesus justru mengatakan kepada Petrus, dan melarang mereka untuk mengatakan kepada siapapun tentang dirinya. Karena memang dialah Mesias. Dia melarang mereka untuk menyampaikan identitas dirinya sebagai Mesias. Karena pandangan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, Mesias adalah Mesias politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Karena itu kalau mereka mengenal Yesus atau menangkap pemahaman Yesus sebagai Mesias, mereka justru akan menjadikan dia sebagai raja yang akan memimpin pemberontakan melawan penjajahan Romawi. Dan ini sama sekali bukan misi Yesus. Justru Yesus menyatakan dan melarang mereka untuk menyampaikan bahwa dia adalah Mesias. Karena Mesias yang menjadi misi dari Yesus adalah Mesias yang menderita, yang ditolak oleh tua-tua agama, yang disalibkan, yang wafat dan bangkit pada hari yang ketiga. Mesias dengan misi seperti inilah yang dibawa oleh Yesus, yang hendak dilaksanakan oleh Yesus. Karena itu dia melarang mereka untuk menyampaikan siapa dirinya sebagai Mesias. Saudara, sejauh mana atau menurut kamu, siapakah Yesus itu? Menurut engkau, siapakah Yesus itu? Sejauh pengalaman pribadi, dalam pergumulan hidup, dalam perjuanganmu, dalam upaya untuk mempertahankan iman seperti apa yang dipertahankan? Sebagai murid Kristus, Yesus seperti apa yang mau diikuti? Nah inilah
yang perlu untuk kita masuk lebih jauh. Tentunya Yesus dalam Ekaristi yang mengorbankan dirinya di salib bagi dosa-dosa kita. Yesus yang menyerahkan dirinya, rela memanggul salib, beban hidup umat manusia, dosa-dosa manusia. Dia yang tidak bersalah, melaksanakan apa yang tidak perlu dia laksanakan, tetapi dia mengambil semua itu. Segala salah dan dosa kita, dia angkat, dia bawa. Yesus yang menebus dan menyelamatkan engkau dari segala dosamu. Dialah Kristus yang berkorban di salib, yang hadir dalam Ekaristi Kudus, yang memberikan tubuhnya kepadamu dan darahnya kepadamu. Makanlah, minumlah. Dia yang memberikan kasih, mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang, sebagai tanda kasihnya, ungkapan kasih Allah bagi dunia ini. Yesus yang begitu besar hadir sebagai kasih Allah bagimu. Bangunlah, bangkitlah, kasihilah Yesus sebagaimana dia sudah lebih dahulu mengasihimu. Berkatalah yang mau kesatuan tinggal atas saudaraku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.